Adik-adik sekolah minggu, walaupun di rumah ada sukacita. Tetap sukacita. Oh ya, mau menyapa adik-adik Mazmur, gimana hari ini? Senang? Senang, tetap luar biasa sehat. Iya. Adik-adik Daud? Semuanya sehat. Oh ya, ada lagi. Sebentar. Ada satu lagi, yaitu kakak Daniel. Iya, kakak Daniel. Halo. Oh iya toh, ada yang lebih besar lagi, yaitu kakak Prarem. Wah, hebat kakak Prarem yang selalu berjuang bersama-sama dengan adiknya suka menghibur. Pada pagi ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Oh ya, tak lupa juga mendengarkan firman Tuhan. Oh iya. Iya, pujian yang pertama. Hati yang gembira adalah obat. Ayo tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Iya, hati yang gembira. Ayo tepuk tangan yang di rumah. Ayo. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, sebelum pujian dilanjutkan lagi, terlebih dulu adik-adik kita datang menghadap Tuhan. Mari adik-adik, kita berdoa dulu, nanti kita lanjutkan pujiannya dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memimpin menyertai kami semua sampai saat ini. Berkati ya Tuhan di pagi ini di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kami semua ada di rumah bersama ibu bapak kami, namun Tuhan tetap mengutus Roh Kudus-Mu untuk ada di dalam setiap hati anak-anak kami. Sertai kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, menyayangi kita, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar Biasa. Nah, ya kita pujikan. Sayang, sayang, aku sayang Tuhan. Sambil berdiri yuk. Sayang, 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 aku disayang Tuhan.
cintaku dan dalam sekali cintaku dalam sekali. Tepuk tangan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati. Ayo, yang ada Alkitabnya dibuka. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tita. Mari Kakak Tita, silahkan. Hai, selamat sore, selamat pagi. Gimana kabarnya? Senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua di rumah aja ya. Nggak kemana-mana kan? Apa kabar semuanya? Baik-baik ya, sehat ya, senang sekali. Pagi hari ini kita bisa ketemu, udah lama banget gak ketemu. Semoga semuanya tetap dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Oke adik-adik, semuanya sudah mandi? Sudah cantik-cantik ya? Itu ada yang warna pink bajunya, wah cantik sekali. Terus ada juga yang warna merah, hai. Cantik sekali semuanya. Yang cowok juga cakep-cakep. Semuanya masih tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekolah di rumah, bikin PR di rumah, belajar di rumah. Pokoknya semuanya di rumah. Kita harus tetap jaga kesehatan dan juga kita tetap harus happy. Kita harus tetap senang gitu di dalam rumah ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mau belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, sore hari ini, kita mau berdoa bersama dulu ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami hidup yang luar biasa. Engkau masih memberikan kepada kami Tuhan kesehatan yang luar biasa, sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau saja Tuhan. Kami percaya bahwa kebaikan-Mu itu selalu ada dalam hidup kami. Dan selalu Tuhan Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini kami mau belajar, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Kami juga masih bisa merasakan cinta-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan, perlindungan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini sebentar lagi kamu mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang tolong kami, Engkau Tuhan Allah yang berbicara kepada hati kami masing-masing, biar kami boleh mengerti, biar kami boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hati yang mau belajar, berikan hati yang mau mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami, pikiran kami, semuanya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Nah, semuanya firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ke 35. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Karena ayatnya cukup banyak, jadi nanti setelah ibadah ini adik-adik bisa baca sendiri dari dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-35 ya. Tetapi untuk pagi hari ini kakak akan sampaikan itu lewat cerita. Tentang apa sih? Ceritanya tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita langsung dengar ceritanya aja ya. Cekidot. Pada suatu pagi yang sangat indah, ada seorang murid Yesus bernama Kleopas. Ia sedang bersedih karena dia tahu bahwa gurunya, yaitu Yesus,
sudah wafat. Tetapi perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus berkata kalau Yesus sudah bangkit. Lalu tiba-tiba datang salah satu murid Yesus yang juga teman dari Kleopas. Kata temannya itu kepada Kleopas, "Hai Kleopas, kamu kenapa? Kok cemberut gitu sih?" Kemudian Kleopas menjawabnya, "Kamu sudah tahu belum? Perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus katanya Yesus sudah bangkit. Aku jadi bingung." Kemudian teman Kleopas menjawabnya, "Iya betul, tapi kita harus segera ke kampung Emmaus. Ayo kita berangkat." Kleopas dan temannya segera pergi ke kampung Emmaus. Di tengah-tengah perjalanan, mereka juga masih saja membicarakan tentang kebangkitan Yesus. Tiba-tiba datang seseorang di samping mereka. Ternyata orang itu adalah Yesus. Tapi sayang sekali, Kleopas dan temannya tidak menyadari kalau yang sedang berjalan dengan mereka ke kampung Emmaus itu adalah Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian bicarakan? Kok kelihatannya seru?" Kemudian jawab Kleopas, "Masa kamu gak tahu sih? Berita ini kan sudah tersebar. Sudah banyak orang yang tahu tentang hal ini." Dan Yesus pun menjawabnya, "Aku belum tahu. Emangnya apa sih?" Kata teman Kleopas, "Kami itu punya guru yang hebat sekali. Hebat banget ya pokoknya. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia menyayangi semua orang. Pokoknya baik banget." Kemudian Kleopas menjawabnya, "Tetapi ada yang tidak suka dengan guru kami ini. Guru kami dibilang orang yang jahat oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Padahal guru bukanlah orang yang jahat." Dan teman Kleopas menjawab, "Lalu orang-orang ini menghukum guru kami. Guru kami yang baik ini disalib dan akhirnya mati. Tapi di hari yang ketiga, kata perempuan-perempuan yang pergi ke kuburnya kosong. Kata mereka, guru kami sudah bangkit." Kemudian kata Kleopas, "Iya betul, tapi masa sih bisa kayak gitu? Masa orang mati bisa bangkit lagi?" Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Loh, masa kalian gak percaya sama apa yang dikatakan oleh kitab para nabi? Bahwa akan ada Mesias yang memang harus menderita dan mati, tapi akan bangkit lagi dalam hari yang ketiga. Bukankah guru kalian sendiri juga yang mengatakannya demikian?" Lalu Yesus mulai menjelaskan tentang isi kitab suci. Kleopas dan temannya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Hati mereka menjadi tenang dan penuh dengan sukacita. Hingga akhirnya mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah tempat. Di sana mereka beristirahat dan makan malam. Ketika mereka makan, Yesus juga mengajar dan memberkati mereka. Hati Kleopas dan temannya menjadi bersemangat. Sedih dan bingung di hati mereka sudah hilang, digantikan dengan semangat yang luar biasa dan sukacita. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa yang sedang bersama mereka itu adalah Yesus. Kemudian Kleopas dan temannya itu segera menceritakan hal-hal itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, gimana? Sudah dengar ceritanya? Menarik banget ya.
ketika Kleopas ketemu dengan Tuhan, kemudian dia berbicara, mereka ngobrol bareng sama Tuhan. Terus kemudian Kleopas merasakan bahwa ya ampun, seneng sekali ngobrol sama Tuhan gitu. Oke. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ada firman Tuhan yang sangat menarik. Lukas 24 ayat yang ke-31 sampai ke 32. Kita baca bareng-bareng ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Wow, awalnya mereka nggak menyadari kalau itu tuh Yesus gitu. Mereka nggak sadar, mereka nggak tahu ternyata yang selama ini ngobrol sama mereka di jalan tadi itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Maka ketika mereka udah duduk makan bareng, kemudian Tuhan cerita tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang apapun gitu, dia baru nyadar, oh kok aku seneng ya dengernya ya, kok aku seneng ya ngobrol dengan orang ini ya. Nah, baru dia tahu dan dia sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kita ngerti sekarang bahwa kehadiran Tuhan itu sangat penting buat hidup kita. Tuhan itu sebagai juru selamat buat kita, hadir kemudian memberikan keselamatan buat kita untuk kita bisa beroleh hidup yang kekal. Kemudian Tuhan itu hadir, Tuhan itu bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu yang kedua, kehadiran Yesus itu selalu memberikan perubahan. Perubahannya seperti apa contohnya? Contoh gampangnya begini, ketika tadi Kleopas ngobrol sama Tuhan, kemudian dia merasakan, aduh aku kok sukacita banget dia ngobrol sama dia ya, kok aku jadi happy ya, kok aku jadi seneng ya gitu. Padahal semula diceritakan bahwa Kleopas dan temannya ini sebenarnya lagi bersusah hati, lagi sedih. Tapi ketika setelah dia ngobrol sama Tuhan, dia jadi seneng banget. Nah, perubahan yang dibawa sama Tuhan adalah Tuhan mengubahkan hati Kleopas yang semulanya sedih jadi seneng. Gitu. Kalau sedih tuh gimana sih? Cemberut ya? Gitu. Ada yang pagi ini marah-marah sama mama, ada yang pagi ini sedih semuanya. Gak ada ya, semuanya happy, semuanya sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik sama kita, karena kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan, karena kita tahu juga bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan sukacita dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah terima sukacita dari Tuhan, terus gimana? Apakah sukacita ini hanya buat kita? Oh enggak, kita harus mencontoh apa yang dilakukan sama Yesus. Yesus itu hadir memberikan sukacita kepada orang lain. Semua orang, dia memberikan kebaikan, dia memberikan damai sejahtera, dia memberikan kebahagiaan, dia memberikan sukacita. Nah, kita juga harus memberikan sukacita itu, meneruskan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa sih orang-orang yang ada di sekitar kita? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada tetangga-tetangga, ada teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kita juga harus menyalurkan, kita juga harus memberikan sukacita kita kepada orang lain. Gimana sih caranya? Oke, 1, berikan senyum yang terbaik. Oke, coba semuanya senyum dulu. Ayo senyum, senyum, senyum. Mana senyumnya? Yang manis dong. Nah, kalau semuanya bisa senyum, artinya semuanya bisa memberikan sukacita kepada orang lain, ya. Nah, saat ini coba mulai semakin banyak tersenyum. Orang yang ngelihat kita kalau kita lagi senyum, pasti mereka juga merasanya lebih happy. Oh,
dia kok suka senyum ya, dia ramah sekali ya, seperti itu. Dan yang kedua, mendoakan orang lain. Semuanya pernah mendoakan orang lain ya. Nah, melalui doa-doa kita bisa memberikan berkat juga buat orang lain. Kita memberikan, meminta Tuhan buat Tuhan juga memberkati dia, Tuhan juga menolong dia gitu. Yang ketiga adalah bersyukur. Semuanya bisa bersyukur ya. Bersyukur tuh kayak apa sih Kak? Coba kita hari ini mau latihan bersyukur ya. Bersyukur tuh kayak gini. Tadi misalnya bangun pagi, terima kasih Tuhan karena aku masih sehat, karena aku masih bisa tidur di rumah, karena aku masih bisa tidur di kasur yang empuk sekali, karena aku masih bisa tidur sama mama, karena aku masih bisa tidur sama papa gitu. Atau misalnya pas makan, ya Tuhan terima kasih ya makanannya enak banget, terima kasih ya Tuhan ini mama masih masakin yang enak banget gitu. Juga kita bisa mendoakan orang lain, doain juga orang-orang saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang mungkin belum bisa makan. Tuhan minta berkat juga buat saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita bisa latihan untuk bersyukur ini. Setiap apapun yang kita lakukan semuanya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah. Terima kasih Tuhan buat hari yang cerah karena nggak hujan. Terima kasih Tuhan karena aku hari ini bisa ketemu sama mama, aku bisa ketemu sama adik, aku masih bisa main-main sama adik, sama kakak gitu. Jadi adik-adik, ketika tema hari ini adalah hatiku berkobar dan hidupku bersyukur, itu adalah satu paket. Ketika kita merasakan sukacita dan hati kita berkobar-kobar buat Tuhan karena kita bersukacita, pasti hidup kita juga akan bersyukur, itu otomatis terjadi gitu. Nah, buat adik-adik yang sampai hari ini masih stay at home atau di rumah aja, jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, makan sayur yang dimasakin sama mama, makan buah-buahan, minum vitamin, kemudian kalau bisa jangan minum es dulu, jangan makan ciki-ciki dulu ya, biar nggak batuk, karena masih banyak virus di luar sana. Kemudian yang kedua, kalau pergi-pergi keluar rumah, pakai masker ya, pakai masker. Semua sudah punya masker gini. Kalau misalnya pergi keluar rumah, kita harus pakai masker. Biar apa? Biar aman, biar gak kena virus ya. Oke? Buat adik-adik yang ngerasa bosen, siapa yang udah bosen di rumah? Ayo, udah berapa minggu ini di rumah? Lama banget Kak, aku udah mulai bosen. Sabar, semua nanti ada waktunya. Kita hari ini pokoknya taat aja dulu, kita di rumah dulu, kita belajar di rumah, kita kerja di rumah, semuanya di rumah. Kalau bosan terus ngapain? Bisa bantu-bantu mama, bisa belajar masak, bisa belajar bikin sambal, bisa belajar cuci baju, bisa belajar apa lagi ya, beres-beres kamar. Oke? Semuanya intinya sabar dulu aja, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berdoa. Juga doain teman-teman kita yang ada di luar sana, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semuanya biar cepat sehat. Dan kita berdoa segera untuk bisa dipertemukan, sekolah minggu bareng lagi, kita bisa ketawa-ketawa lagi, kita bisa deket-deketan lagi. Semuanya kita minta belas kasihan dari Tuhan, kita minta kemurahan yang dari Tuhan, biar Tuhan yang tetap lindungi kita ya. Oke, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan hati kepada kami yang mau belajar. Terima kasih atas sukacita yang Engkau berikan buat kami Tuhan, dan mampukan kami untuk kami bisa memberikan sukacita juga kepada orang lain di sekitar kami. Jagai kami Tuhan dengan sempurna, lindungi kami Tuhan dengan malaikat-Mu, dan kami rindu Tuhan biar suatu saat nanti kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami yang lain, kami bisa sekolah minggu bareng lagi, kami bisa bergereja lagi bareng-bareng Tuhan.
Kami merindukan semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seminggu ke depan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tutup bungkus selimuti kami dengan keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Tita. Nah, bagaimana itu harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus kita setelah mendengarkan firman Tuhan ada sukacita yang luar biasa karena Tuhan selalu memberkati kita. Kita akan pujikan hatiku penuh nyanyian. Ayo tepuk tangan yang di rumah. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita semua. Halo. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 segala raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.